Halo semuanya, perkenalkan saya Fedora Elizabeth dengan NPM 2214-10238 dan saya berasal dari Universitas Metodis Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yaitu mengenai uang. Adapun poin penting yang ingin saya sampaikan ialah yang pertama, bagaimana fungsi uang dalam perekonomian. Yang kedua, apa itu uang? Dan yang ketiga, apa saja sih manfaat dari uang? Yang keempat, apa sih fungsi-fungsi uang secara umum? Yang kelima, jenis-jenis uang. Yang keenam, sejarah uang di Indonesia. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu fungsi uang dalam perekonomian. Dalam perekonomian yang semakin modern seperti saat ini, uang memainkan peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Bahkan, uang bukan menjadi lagi kebutuhan bagi masyarakat, tetapi uang itu menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemampuan perekonomian di suatu negara. Namun demikian bukan berarti sistem barter sudah lenyap, tapi masih digunakan untuk tingkat perdagangan tertentu saja, seperti perdagangan antar negara dan di daerah perdesaan. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu definisi uang. Definisi uang terbagi atas dua bagian. Yang pertama, secara tradisional dan secara modern. Nah, kita bahas yang pertama, secara tradisional. Secara tradisional, uang itu adalah setiap alat tukar yang dapat diterima oleh masyarakat. Alat tukar itu dapat berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang yang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Nah, poin yang kedua itu adalah definisi uang secara modern. Nah, secara modern ini dapat diungkapkan oleh para ahli. Yang pertama itu adalah E.J. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking. Beliau menjelaskan bahwa uang itu adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima oleh masyarakat dan sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lain seperti aset yang kita miliki untuk pembayaran utang. Namun secara luas, uang itu adalah sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu manfaat dari uang. Yang pertama, alat penukar yang mempermudah untuk memperoleh barang dan jasa yang kita inginkan secara tepat. Yang kedua, itu sebagai alat satuan hitung atau alat pengukur yang mempermudah kita dalam menentukan nilai atau harga dari suatu barang dan jasa yang kita miliki. Dan yang ketiga itu memperlancar proses perdagangan secara luas. Yang keempat itu sebagai pembentuk modal atau investasi yang digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan. Yang kelima itu sebagai alat pembayar utang atau kewajiban yang digunakan sebagai alat melunasi kewajiban utang. Yang keenam sebagai alat pemindah kekayaan yang digunakan untuk memindahkan kepemilikan harta kepada orang lain. Uang juga memiliki kriteria yang dapat dikatakan sebagai uang. Yang pertama itu adalah adanya jaminan, yang kedua disukai umum, yang ketiga nilai yang stabil, yang keempat mudah disimpan, yang kelima mudah dibawa, yang keenam tidak mudah rusak. Yang ketujuh, mudah dibagi, dan yang kedelapan, suplainya harus elastis. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu fungsi uang. Uang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah sebagai alat tukar-menukar. Artinya, uang dapat digunakan untuk membayar terhadap barang yang akan kita beli atau kita terima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, yang kedua itu sebagai satuan hitung. Artinya, besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung. Nah, yang ketiga sebagai penimbun kekayaan. Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan dalam bank dalam bentuk rekening atau tabungan. Dan yang keempat itu adalah standar pencicilan hutang. Nah, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu jenis-jenis uang.
Jenis-jenis uang ini dibagi berdasarkan 3. Yang pertama berdasarkan bahan, terdiri atas uang logam dan uang kertas. Nah, uang logam ini adalah uang yang terbuat dari logam seperti aluminium, emas, perak, bronze, dan lainnya. Contohnya ialah 5 perak, 10 perak, 25 perak, 100 perak, 500 perak, dan 1000. Nah, uang kertas ini adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari kertas ini biasanya dengan nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari dan kualitas yang tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur, dan dapat dipercaya. Contohnya ialah uang 1000, uang 2000, uang 5000, uang 10.000, uang 50.000, dan uang 100.000. Nah, berdasarkan nilai itu memiliki 2, yaitu pertama bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh. Kemudian berdasarkan lembaga, uang terbagi atas 2, yaitu uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal ini merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral dalam bentuk logam maupun uang kertas. Nah, kalau uang giral itu merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, biliar, giro, traveler, credit card, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke poin yang keenam, yaitu sejarah uang. Nah, sejarah uang ini berdasarkan sejarah keberadaan uang pertama kali dicetuskan oleh bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak dan berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan kandungan emas dan perak dalam uang tersebut adalah 75 dan 25 dan menjadi standar. Mereka menamai uang itu adalah pertama kali disebut sebagai elektrum. Uang logam kemudian pertama kali diciptakan pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi oleh Coresius di Yunani. Dalam sejarah uang, bahasa Yunani dikenal sebagai penemu uang logam yang pertama. Namun seiring berjalannya waktu, akibat keterbatasan bahan baku pembuatan uang logam, tercetuslah ide untuk membuat uang kertas oleh orang Tiongkok pada abad 1 Masehi. Nah, kalau merujuk sejarah, pembuatan uang kertas sebenarnya sudah dimulai sebelum masa dinasti Tang. Tetapi dinasti Tang berkuasa, seorang bernama Sai Lun berhasil menciptakan kertas dari kulit kayu murbei. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai uang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga saudara-saudari sekalian dapat menerimanya dengan baik. Terima kasih.